Apa itu komunikasi interpersonal? Ya, komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau lebih secara langsung yang melibatkan yang pertama, verbal, menggunakan kata-kata. Yang kedua, non-verbal, yaitu dengan gestur, ekspresi, dan juga nada suara. Dan yang ketiga, ada bersifat dua arah, feedback, saling menguntungkan, dan sangat penting. Tujuan komunikasi dalam kesehatan. Yang pertama, membangun kepercayaan terhadap pasien. Yang kedua, menggali informasi kondisi pasien. Yang ketiga, memberikan edukasi kesehatan. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan bersama. Yang selanjutnya ada prinsip dasar komunikasi efektif. Yang pertama, ada empati, yaitu menunjukkan kepedulian dan memahami perasaan pasien. Yang kedua, ada keterbukaan, yaitu mendorong komunikasi dua arah. Yang ketiga, ada kejujuran, yang mana memberikan informasi yang jujur tanpa menakut-nakuti pasien. Yang keempat, menghargai pasien, yaitu menghargai pengalaman dan pendapat pasien, serta menghargai privasi pasien. Yang kelima, active listening atau mendengarkan aktif, yaitu mengulang untuk memastikan dari pemahaman yang dijelaskan. Strategi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu active listening. Active listening adalah mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa memotong pembicaraan. Ciri-cirinya yaitu mendengarkan tanpa memotong, memberi respon yang relevan, dan fokus pada pembicaraan pasien. Yang kedua yaitu empati. Empati adalah menunjukkan kepedulian terhadap kondisi pasien. Ciri-cirinya yaitu memahami perasaan pasien, menunjukkan kepedulian, dan memberi dukungan emosional. Yang ketiga yaitu klarifikasi. Klarifikasi adalah memastikan informasi yang diterima sudah benar. Ciri-cirinya yaitu mengulang informasi, memastikan pemahaman, dan menghindari kesalahan komunikasi. Yang keempat adalah bahasa sederhana. Bahasa sederhana adalah penggunaan kata yang mudah dipahami. Ciri-cirinya yaitu menghindari istilah medis sulit, menggunakan bahasa sehari-hari, dan memberikan penjelasan yang jelas. Contoh, dari kata medis hipertensi disempurnakan atau disederhanakan menjadi tekanan darah tinggi, yang mana hal ini dapat mudah dipahami oleh semua orang. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi menggunakan kata-kata. Yang pertama yaitu pemilihan kata yang jelas, nada suara yang ramah. Yang pertama yaitu pemilihan kata yang jelas. Yang kedua, nada suara yang ramah. Contohnya, minumlah obat ini setelah makan pagi dan malam. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi tanpa kata-kata. Contohnya, yang pertama yaitu kontak mata, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Selanjutnya yaitu hambatan. Dalam komunikasi interpersonal di bidang kesehatan, terdapat beberapa hambatan yang sering terjadi. Pertama, perbedaan budaya dan bahasa yang bisa menyebabkan miskomunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien. Yang kedua, faktor emosi seperti rasa takut, cemas, atau marah, yang membuat pasien sulit menerima informasi dengan baik. Yang ketiga, keterbatasan waktu, karena tenaga kesehatan sering harus menangani banyak pasien. Dan terakhir, kurangnya keterampilan komunikasi dari tenaga kesehatan itu sendiri. Cara mengatasi hambatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh pasien. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada pasien untuk bertanya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, menggunakan alat bantu seperti gambar atau brosur untuk memperjelas informasi. Dan yang terakhir, tenaga kesehatan perlu meningkatkan keterampilan komunikasinya melalui pelatihan. Peran profesional kesehatan.
Dalam hal ini, tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting. Mereka harus menjadi komunikator yang efektif, mampu menyampaikan informasi secara jelas dan tepat. Selain itu, mereka juga harus memberikan informasi yang akurat kepada pasien. Menjadi pendengar yang baik juga penting agar pasien merasa dihargai. Dan yang tidak kalah penting adalah menjaga hubungan terapeutik yang baik dengan pasien. Selanjutnya adalah dampak komunikasi kesehatan. Komunikasi yang baik akan memberikan banyak dampak positif. Yang pertama, meningkatkan kepuasan pasien terhadap pelayanan. Yang kedua, meningkatkan kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan. Yang ketiga, mengurangi resiko kesalahan medis. Dan pada akhirnya, komunikasi yang baik dapat meningkatkan hasil kesehatan pasien secara keseluruhan. Sebagai contoh, ada pasien yang tidak memahami cara penggunaan obat sehingga terjadi kesalahan dalam pemakaian. Namun, setelah tenaga kesehatan menjelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, pasien menjadi lebih paham. Akibatnya, kepatuhan pasien meningkat dan pengobatan menjadi lebih efektif. Sebagai kesimpulan, komunikasi interpersonal sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Dengan strategi komunikasi yang tepat, kualitas pelayanan dapat meningkat. Hubungan yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien juga akan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih optimal.